1 malam ini Bang Ford. Ya, dan kita akan melihat kembali panasnya di match kedua kali ini, di mana sudah ada juga garis pesawat yang datang dari arah Mammoth menuju ke arah Confinement. Dan kalau kita melihat, ternyata IOG bakalan mendapatkan area penuh di area The Mess, dan kita akan lihat di mana belum ada satu singgungan lagi dari kedua tim yang mencoba untuk langsung saja berhadapan dan langsung saja mencoba untuk sikut-sikutan di early game. Iya, di sini kalau gue lihat area blue zone-nya udah ditempatkan oleh teman-teman dari Rimo Arjuna dan Kings. Ini dia Bang Ford. Lagi-lagi dua tim ini kalau bertemu di map Kalahari pasti mereka bakal bersikutan di area Stone Ridge, dan kebetulan Stone Ridge-nya tuh blue zone nih Bang Ford. Yo, Stone Ridge-nya blue zone, dan tentunya kalau kita melihat Ahnaf sudah melakukan namanya tracking posisi yang kalau kita lihat tadi adanya satu telat dari turunnya teman-teman Kings, yang juga sebenarnya Ahnaf juga sudah membuka tembakan dan sudah memberikan satu informasi ke arah Kings Esport untuk bisa menjauhi dari teman-teman Rimo Arjuna. Ya, namun di sini kalau gue lihat Bang Ford, dari teman-teman Rimo Arjuna mereka lebih meninggalkan area karena dia membiarkan bahwa biarkanlah Kings untuk menempati area blue zone-nya. Kita coba untuk lari ke daerah Santa Catarina aja dulu, karena di sana Santa Catarinanya masih kosong banget dan di situ nggak ada terdapat satupun player yang turun ke areanya. Iya. Dan ini kalau memang tadi sebenarnya satu ibaratnya keputusan dari Rimo Arjuna, kalau memang ketika mereka mau mengincar area blue zone dan sudah ada terlihat satu lawan di depannya dan masih mencoba untuk memaksakan timnya masuk ke arah Stone Ridge, ini akan menjadi kerugian juga untuk Rimo Arjuna. Makanya Rimo Arjuna memilih untuk mundur, dan secara penuh tentu King sudah melakukan yang namanya penyisiran bahkan scrapping dari lootingan yang udah ada di blue zone. Iya benar, namun kalau gue lihat juga tadi itu satu keputusan yang emang sangat bagus bagi teman-teman Rimo Arjuna. Kalau mereka maksain berperang tadi Bang Ford, resource yang mereka miliki itu udah benar-benar sedikit, karena dia mengamankan satu kompon di area tenda, di mana lagi teman-teman dari Kings yang emang udah sampai terlebih dahulu di area Stone Ridge, dan itu tentunya bakal kayak resource. Dan seandainya dari teman-teman King Rimo ini, maksud gue mereka memaksakan untuk nyerang ke arah King, bisa aja itu salah satu blunder yang besar malam hari ini. Iya, akan menjadi satu blunder yang besar sepertinya dari Rimo Arjuna. Dan tentu di sini kalau kita melihat belum ada yang bersikutan, dan mereka mencoba untuk terus melakukan yang namanya looting dan mencoba untuk menemukan beberapa info box yang mereka juga ingin coba gunakan ketika memang mereka melihat untuk dari zona yang memang belum muncul di map Kalahari ya. Iya, benar banget. Namun di sini kalau gue lihat teman-teman dari Island of God, wah udah bakal timbul nih, Bang Ford. Terlihat di sana Bian. Wow, kali ini King of Grenade udah berhasil mendapatkan MVP dengan 5 kill-nya kali ini Bang Ford. Iya, ini ada MVP dari King of Granite, yang dimana memang secara permainan Beyond menggunakan senjata ataupun yang memang lagi hype juga Meta Explosion. Ini memang Beyond ini salah satu orang yang mampu memaksimalkan ataupun mematangkan granatnya yang memang sudah dimasak dari posisi yang memang ingin dia lemparkan. Dan tadi di match pertama gue melihat Beyond sendiri tidak menunjukkan permainan dari granatnya, karena kalau gue lihat dari secara resource granatnya aja sendiri itu di match pertama dia tidak mempunyai granat sama sekali. Dia belum menemukan granat yang memang sangat diandalkan olehnya. Dan tadi menurut gue kalau misalkan memang dengan satu granat aja ataupun dia mempunyai granat aja, itu akan menjadi satu komit yang bagus untuk Island of God bisa langsung menghabisi lawan. Apalagi kalau tadi di match pertama itu ada perbedaan yang memang sebenarnya sama aja. Mau Beyond mau pakai granat atau enggak, tetap power yang dimiliki oleh seorang Beyond itu sangat lengkap banget di timnya Isle of God. Iya, benar banget. Jadi dengan ada atau tidaknya granat ini nggak terlalu berpengaruh besar bagi teman-teman Island of God. Dan membahas sedikit tentang Island of God nih Bang Ford. Gue mau notice yang mana tadi lu sempat bilang kedatangan Michel Wanda ke stage itu bisa membawakan buyah bagi tim itu. Dan itu menurut gue adalah salah satu fakta yang bisa terbukti Bang Ford. Karena di week sebelumnya itu kita lihat dari teman-teman EVOS ya, yang baru buyah datangnya oleh Michel Wanda, dan di match berikutnya lagi anak-anak EVOS buyah. Itu dia. Ini adalah salah satu Michel Wanda effect ya, yang dimana memang kalau kita berbicara season 3 justru juga sudah banyak banget gitu ya, yang tim-tim yang dihuni ataupun didatangi oleh Michel Wanda selalu jadi auto boyah. Dan ini menjadi satu
bakalan jadi satu hal yang menarik dan mungkin aja Michelle Wanda nanti bakal dilirik oleh tim e-sport untuk menjadi BA-nya ya. Nggak tahu. Namun kali ini kita bakal berpindah ke sisa daerah Santa Caterina. Sudah ada Red Bull Rebellion dengan Rimo Arjuna. Wow, kali ini apakah Red Bull akan memaksimalkan permainan mereka? Karena kalau nggak salah tadi gue lihat di round pertama mereka udah tusun di hashtag ke-12, Bang For. Iya, udah tusun di hashtag ke-12 dan kita akan melihat di sini dari seorang ataupun tim dari RBR ini udah terkunci pergerakannya oleh Rimo Arjuna yang sudah melakukan yang namanya penguasaan di kapal karam yang memang ini sangat banyak banget sisi-sisi yang bisa dimanfaatkan oleh Rimo Arjuna. Seperti kalau kita lihat Randy dia nanjakin ke arah kapal karam dan ini bakalan jadi satu posisi yang menurut gua sangat sulit untuk dilihat oleh teman-teman dari RBR, tapi dia juga harus berhati-hati kalaupun nanti ada pergerakan yang memang disulitkan untuk seorang Randy, ini akan terjadi yang namanya terpleset jatuh ke arah bawah dan itu akan menjadikan satu fall damage ke arah seorang Randy. Iya, namun kalau gue lihat dari sisi teman-teman Red Bull Rebellion mereka emang sedikit sulit untuk berpindah karena posisinya emang benar-benar udah kepres nih Bang For. Ya. Mereka tinggi narik ke belakang, tapi teman-teman dari Rimo sendiri mereka udah set up bahwa di atasnya itu dari kapal udah ada 2 pemain dari Rimo yang bakal siap untuk ngatakin ke arah teman-teman dari Red Bull. Jadi Red Bull ini emang ada riskan banget dari timnya kalau mereka mau narik. Jadi kemungkinan aja mereka bakal stay dulu di area itu. Iya, dan ini menurut gue juga ada 2 sisi yang terlihat di mana Rimo Arjuna dan juga RBR, dan di mana RBR pun juga kalau mau melakukan satu ras ke arah Rimo Arjuna, ini ada yang namanya 2 jembatan yang menjadi penghubung untuk lokasinya Rimo Arjuna dan juga RBR. Dan kalau misalkan RBR mencoba untuk nyebrang ke arah Rimo Arjuna ke arah kapal karam, tentunya mereka kalau misalkan mau dapetin ke arah Rimo Arjuna mereka harus lewatin jembatan kayunya. Tapi kalau misalkan mereka memaksakan untuk berenang, ini akan menjadi satu free hit untuk teman-teman Rimo Arjuna dan bisa saja menjadi kesulitan untuk RBR bergerak di arah perairan. Iya, benar. Di mana perairan itu kalau kita terbunuh atau kita mati, kita nggak bisa di revive lagi Bang For karena langsung tenggelam di sana. Tapi juga dari teman-teman Rimo tadi mereka emang nggak mau memaksain keadaan, jadi mereka lebih memilih untuk tarik mundur juga. Kemungkinan besar dari teman-teman Rimo tersebut mereka lebih mengamankan placement point dulu nih Bang For. Iya, sebenarnya kalau berbicara perairan juga di area Santa Catarina memang itu tidak terlalu dalam, tapi memang secara dari movement speed yang dimiliki RBR itu akan langsung ke reduce dan akan menjadi lambat untuk RBR bisa sampai ke arah kapal karamnya dan itu akan menjadi kerugian untuk RBR. Tapi kalau kita lihat di sini tadi memang ada pergerakan dari Rimo Arjuna yang sebenarnya menurut gua di arah zona sekecil ini ataupun zona selanjutnya memang Santa Catarina tidak mendapatkan zonanya dan akan langsung bergerak memilih untuk kompon ke arah berikutnya. Iya, dan juga kalau udah gue lihat di sini sudah ada speed positioning daripada teman-teman Kings ya Bang For yang sebelumnya berada di area Stone Ridge kali ini bergerak maju menuju area The Subs dan ada Ranix di sana yang sudah menghuni Stone Ridge dan Rimo Arjuna juga yang udah berputar jauh lewat dalam zona sehingga masuk ke dalam circle yang cukup aman ini. Iya, ini dan ini juga sebenarnya ada satu prediksi yang menurut gue juga ini akan adanya pertemuan dari tim Kings dan juga First Rider, yang dimana First Rider sendiri juga berada di satu area The Subs yang menurut gue juga kalau mereka memanfaatkan kapal selam yang di area The Subs itu akan juga jadi area memang enak banget untuk melihat secara luas vision yang memang mereka dapatkan di area The Subs dan tentunya akan sangat jelas juga untuk Kings yang dimana bener aja udah ditembakin dan itu juga menjadi satu tembakan peringatan untuk menjauhi area The Subs yang sudah dipegang penuh sama teman-teman dari FR atau First Rider. Iya, namun rupanya dari teman-teman Kings ini emang agak sedikit terjepit Bang For karena di depan mereka itu sudah ada Island of God yang bakal siap natakin ke arah yang terbukti juga tadi sudah ada tapping sedikit dari teman-teman Island of God dan juga kalau dari Kings ini bergerak ke belakang kita lihat lagi di daerah The Subs-nya itu sudah ada First Riders yang emang dari tadi stay along di sana sambil menunggu circle berjalan, begitu pula kawan-kawan dari RRQ yang emang udah berada di area perbukitannya tadi. Iya, ini akan jadi serba salah untuk tim Kings, tapi sudah ada seorang Jafra yang lewat dan melintas ke arah satu kompon yang diisi oleh 4 pemain sekaligus dari OG, nyaris saja terpick off oleh seorang Kezel. Dan ini gue juga mau notice bahwa memang sebenarnya yang gue bilang itu emang ada satu serba salah yang dari tim Kings yang memang kalau mau misalkan mundur ataupun ambil jalur kanan itu udah sangat jelas kelihatan sama teman-teman dari RRQ bahkan juga dari First Rider. Dan ini juga kayaknya sebentar lagi akan terlihat juga ada peperangan yang terjadi di mana ada Scooper yang mendapatkan seorang Ahnaf di area The Subs, Azuri. Iya, sini bakal saling memanas karena di sisi lain Rimo Arjuna rupanya mendapatkan Scooper berhasil ditumbangkan begitu aja Ahnafnya ya. Karena ini cukup sulit
pushing daripada teman-teman Rimo. Mereka menggunakan satu launchpad yang emang berada di luar circle menuju daerah The Subs. Mungkin dikiranya The Subs atau kapal selam ini sepi. Oh, ternyata di The Subs itu ada satu squad dari First Riders yang emang udah dari tadi stelong di sana menunggu kedatangan tim lain, sehingga dari teman-teman Rimo ini sedikit ke distract karena terculik Ahnafnya. Iya, agak sedikit ke distract sama seorang Ahnaf yang terculik oleh teman-teman dari First Rider. Dan kalau kita melihat memang Remo sendiri juga akhirnya bakalan coba buat stay along dulu, bakal coba untuk bertahan lebih lama dulu di area kontainer. Tapi kalau kita melihat di sini ada lagi kedatangan tamu RBR yang juga memilih satu jalur yang udah diambil oleh Rimo, tapi secara penggunaan launchpadnya RBR sangat bagus, dan ini akan menjadi satu momentum untuk bisa mengapi teman-teman Rimo Arjuna yang sudah terkunci oleh dua tim sekaligus. Ya, di sini tentunya salah satu jalan yang sulit digunakan oleh teman-teman dari Red Bull ya, Bang For ya. Maju kena, mundur kena. Di depan ada teman-teman The Kings, di belakang sudah ada Rimo dengan First Riders yang siap natakinnya. Jadi ini satu keputusan yang benar-benar membingungkan daripada teman-teman Red Bull. Mereka ingin bergerak kemana, jadi mereka memutuskan untuk bertahan. Namun di sisi lain nih Bang Far, lu sadar gak kalau ada dari tim The Prime yang emang udah stay along di area Mammoth, mereka nggak terlalu rotasi, diam di situ aja sambil nungguin zona. Iya, ini dari posisi teman-teman The Prime sendiri juga dari lokasi yang mereka dapatkan itu juga nggak ke-render jelas sama teman-teman dari IOG bahkan dari Kings. Dan ini juga kayak boleh lihat dari area POV map kita juga ada 4 tim yang secara lihat dari garis lurus aja nih memang udah sangat-sangat padat banget. Dan teman-teman dari First Rider pun juga sebenarnya juga masih mendapatkan perbukitan yang juga enak banget karena juga ada beberapa kompon permanen juga yang bisa mereka manfaatkan. Jadi artinya untuk ke arah Rimo Arjuna bahkan ke arah RBR pun juga masih mendapatkan visionnya, dan ini menjadi satu keuntungan juga. Tapi kalau kita melihat di sini, EVOS sudah akan langsung saja melakukan satu push ke arah teman-teman dari Aerowolf MBR. Ya, sekali dari Aerowolf MBR bakal langsung disambangi oleh singa di depan sana. Macan maksud gue, yang mana kali serigala bakal langsung berperang. Sudah ada Dars yang mana menggunakan senjata double vector, bakal langsung dari depan sana mencoba untuk tapping lagi, tetapi Abu pop-up duelnya cukup baik melindungi dirinya. Granat dilempar dari sebelah kanan, Dars mencoba untuk tarik mundur karena ada temannya mengurung diri, tapi kali ini ada landmine di depannya, itu landmine teman. Dan sekali ini mencoba untuk setup lagi dengan anak-anak Aerowolf agar tidak bisa ke take down satu persatu kali Bang. Iya, ini gue ngeliat dari POV seorang Haydan sendiri ketika udah tahu di depannya sendiri sudah ada pop-up global yang sangat menumpuk, itu menjadi satu kerugian kalau misalkan Haydan tadi memilih untuk memaksakan langsung masuk ke arah satu pertahanan dari EVOS. Tapi kalau kita lihat di sini sudah ada beberapa tembakan-tembakan yang terjadi di area-area yang memang sangat-sangat tidak terkondisikan, dan tentu ini masih kita melihat Aerowolf akan berhadapan dengan EVOS dan zonanya mental ke arah teman-teman dari The Prime yang sangat juga diuntungkan, dimana juga ada flashback yang connect ke arah Mr. 05 Zuri. Ya, kalau gue lihat circle sekecil ini dan tim yang masih bertahan hidup yaitu masih ada 12 dan 47 orang. Oh, kali ini diselele gawat harus terjatuh oleh senjata akar yang digunakan tadi, didapatkan di bawah sana teman-teman dari Onyx, yang mana kali ini landak birunya cukup sedikit beringas, yang mana berhasil men-take down kapten terkuat di bumi yaitu Legalot nih Bang For. Yo, ini 3 tim yang berada di arah High Ground Refinery sendiri mendapatkan kesulitan yang sama, yang dimana Onyx Olympus juga kalau kita lihat secara POV Saranggare ini terbuka banget dari segi lokasinya. Memang mereka ingin mencoba untuk ambil rotasi ke arah zona selanjutnya, dan tentunya Backman berhasil mendapat seorang row dan juga Ektindir berhasil juga dijatuhkan. Jarsnya malah justru dipulangkan ke arah lobby. Tapi kalau kita melihat di sini First Rider bakal langsung coba memaksakan posisinya untuk menabraki teman-teman dari RBR yang berada di dalam satu tenda. Tapi hati-hati di belakang sana ada Rimo Arjuna, tapi ternyata RRQ Hades tereliminasi di peringkat ke-12 dan juga Sari GPX menyusul di peringkat ke-11 Azuri. Yang namun di sini sudah ada Raf berhasil men-take dan satu player lagi, di mana Onyx Olympus sang landak udah harus dieliminasi di posisi ke-10. Di atas sana Red Bull cukup memanas, yang mana sudah ada Mercedes bagus tambahnya lagi dengan senjata yang MG7 gak terlalu kuat. Di belakang sana shotgun perbelernya udah harus memakan korban dari Motiva, dieliminasi di posisi ke-9. Riskan banget circle-nya udah bakal berjalan. Kali ini circle cukup sakit, Forest Rider dieliminasi di posisi ke-8. Pecah war kali ini. Dranix misalkan last man standing dari seorang Iraza menggunakan double vector yang malah pecah di depan sana, dan Dranix harus terculik di posisi ke-7 kali ini. POV di depan sana cukup rame. Red Bull Rebellion kali bakal beringas karena bakal menyambangi di Warjuna. Satu kalinya terjatuh, masih coba untuk terus kokang, 2 orang ditumbangkan begitu aja. Menyisakan Joy sendirian, kawannya Zero nggak bisa di revive, di mana Aerowolf harus menyusul di posisi ke-6 kali ini. Kimis bakal menunjukkan taringnya, di mana penggunaan double vector cukup bagus, berhasil menculik 2 orang dari teman-teman Red Bull Rebellion. Udah dekat mereka
mereka kali ini, tapi belum terlalu dinatis dari seorang Kimmich. Masih bersabar, dari sisi sebelah kanan sudah dijadi bergerak, Champion berbelor, mampu atar di wall depan sana sudah ada Corona diaktifkan, tapi terjepit, terimpit oleh di belakang sana juga The Prime. Red Bull Rebellion dieliminasi di posisi keempat, cukup pecah kali ini karena Kings masih bertahan hidup dengan 3 orangnya kali ini Bang For. Waduh, ini Kings berhasil memasuki di zona sekecil ini, di zona kelima, dan bahkan 3 tim tersisa di mana hati-hati. melakukan ke arah satu pemain, yaitu Rimo Arjuna. Kimmisnya dipulangkan di peringkat ketiga. Oke, akan ada satu duel di mana dua tim, The Prime dan juga Kings yang akan terjadi sana, dan sudah ada granat yang langsung connect Azuri. Yang di sana KP Serawet yang sedia tuh, tetapi Amerta kali ini berhasil membawa teman-teman dari The Prime Buya di round kedua kali ini Bang For. Wow, congratulations untuk teman-teman dari The Prime berhasil mendapatkan buyanya di match kedua, yang secara di match kedua itu benar-benar kita di luar dari ekspektasi kita. Di zona sekecil itu, bahkan masuk ke arah zona kelima, itu masih ada 12 tim yang bertahan, dan kita melihat ini dari top rank-nya aja, dari masing-masing grup, antara grup B dan juga grup C, ada RRQ Hades dan juga Sun GPX, dan juga untuk di grup B-nya sendiri ada Onyx Olympus dan juga EVOS Divine